Kalau dengar kata narsis, apa sih yang ada di pikiran kamu? Well, mungkin banyak orang akan mengasosiasikannya dengan orang yang suka selfie-selfie atau posting foto dirinya di media sosial gitu ya. Tapi kalau bicara soal gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder, maka permasalahannya akan jauh lebih kompleks lagi. Bahkan bisa dibilang bakal sangat melelahkan dan menghabiskan tenaga nih kalau harus berhadapan dengan orang yang mengalaminya. Terlebih, orang dengan gangguan kepribadian narsistik ini punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, sehingga kebanyakan dari mereka tidak menyadari kondisi yang dialaminya. So, bagaimana membedakan perilaku narsis yang normal dengan ciri gangguan kepribadian narsistik? Terus, gimana cara bersikap yang tepat kalau harus berhadapan dengan orang yang memiliki gangguan ini? Simak terus video ini untuk tahu jawabannya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Narsis adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ketika seseorang merasa kagum dengan dirinya sendiri dan mungkin mementingkan dirinya sendiri juga ya. Nah, bersikap narsis sebenarnya nggak selalu buruk ya. Dalam beberapa hal, perilaku narsis ini justru memberi dampak yang baik bagi pelakunya. Khususnya dalam hal membangun self-image, kemudian branding, dan juga kepercayaan diri. Tapi yang jadi masalah kalau perilaku narsis ini sampai sudah menjadi kebiasaan dan terus terjadi secara berlebihan. Karena ini bisa jadi tanda dari gangguan kepribadian narsisistik. Nah, seseorang dikatakan mengalami gangguan kepribadian narsistik kalau dia itu sampai sulit mengendalikan egonya, kemudian merasa yang paling penting dan juga kerap merendahkan orang lain. Bahkan punya tendensi untuk menjadi megalomania, alias punya keyakinan kuat bahwa dirinya itu lebih besar atau berkuasa dari apapun. Dan sekalipun keyakinan ini tidak berdasarkan fakta, bahkan tidak masuk akal, perdebatan dalam bentuk apapun tidak akan bisa mengubah pemikirannya. Kalau sudah sampai mengarah ke hal seperti ini, maka diperlukan peran seorang psikolog atau psikiater untuk bisa mendiagnosis dan juga menanganinya. Lebih lengkapnya, beginilah ciri atau gejala dari gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama, selalu mengutamakan kepentingan dirinya di atas segala hal dan sulit menerima kritikan dari orang lain. Yang kedua, merasa dirinya paling hebat, paling unik, spesial, dan berharap orang-orang juga menganggapnya demikian. Bahkan hingga merasa orang-orang itu iri sama dia. Kemudian yang ketiga, sering memonopoli percakapan, serta mengumbar prestasi, kemudian bakatnya, secara dominan atau berlebihan. Lalu yang keempat, selalu mengharapkan pujian ataupun perhatian sehingga mudah iri nih. Dan juga bahkan tersinggung kalau misalkan hal ini dia nggak dapatkan. Lanjut yang kelima, bersikap manipulatif demi mendapatkan perlakuan istimewa dan hanya mau bersikap kooperatif kalau hal itu bisa menguntungkan dirinya. Next, yang keenam, perilakunya itu arogan atau sombong. Terus juga nggak mau atau enggan memikirkan perasaan orang lain, jadi bisa dibilang nirempati gitu. Selanjutnya yang ketujuh, dia itu selalu merasa superior. Terus juga suka memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadinya. Next, yang kedelapan, dia juga punya sikap yang sangat percaya diri dan dominan. Sekalipun itu hanya sebagai topeng ya, untuk menutupi rasa harga diri dan kepercayaan dirinya yang rendah. Kemudian yang kesembilan, dia itu selalu menolak kritik. Selalu merasa benar dan suka mencari validasi dari orang lain. Dan yang kesepuluh, biasanya orang dengan gangguan kepribadian narsistik tidak memiliki teman yang terjalin lama. Atau bahkan kalaupun punya teman itu nggak ada yang sama sekali benar-benar dekat secara intens gitu. Gimana? Pernah nggak nemuin orang yang kayak gini di sekitar kamu? Mungkin teman sekolah, rekan kerja, pacar, atau bahkan keluarga sendiri mungkin? Nah, kalau iya, mungkin kamu jadi berpikir nih, bisa nggak sih gangguan kepribadian narsistik ini ditangani secara medis? Jawabannya sih bisa ya, tapi memang untuk mencapai perubahan yang optimal itu dibutuhkan waktu dan juga kesabaran dalam menjalani penanganannya. Nah, secara umum ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni melalui psikoterapi dan farmakoterapi. Dalam psikoterapi, sifat narsis berlebihan ini kemungkinan akan ditangani dengan metode konseling dan juga terapi perilaku. Lewat terapi ini, psikolog ataupun psikiater akan menuntun penderita untuk memahami perasaan dan keterbatasan dirinya serta orang lain. Dia juga akan dituntun untuk mengenali kekuatan dan potensi dirinya sehingga bisa menerima kritikan maupun kegagalan. Tujuannya apa? Ya supaya dia nggak selalu berlindung di balik sikap narsis yang berlebihan itu. Kemudian dalam farmakoterapi, orang dengan gangguan kepribadian narsistik bisa diberikan obat-obatan yang umumnya ditujukan
untuk menangani gejala depresi maupun kecemasan yang seringkali menyertai gangguan kepribadian seperti ini. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut seputar ciri gangguan kepribadian narsistik, kemudian pengobatannya, ataupun bagaimana cara bersikap ketika harus berhadapan dengan orang yang punya gangguan tersebut, kamu bisa konsultasi lebih lanjut pada psikolog dan psikiater. Bisa juga nih konsultasinya secara online, misalkan lewat aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini ada beragam pilihan dokter dan praktisi medis, termasuk psikolog dan psikiater atau dokter ahli kesehatan jiwa. Kamu bisa konsultasi apa aja termasuk perihal gangguan kepribadian narsistik ini. Lewat aplikasi ini, kamu juga bisa membantu orang yang kemungkinan mengalami gangguan tersebut untuk berkonsultasi lebih lanjut secara langsung dengan cara membuat janji konsultasi di fasilitas kesehatan terdekat via aplikasi ini juga. Jadi nggak perlu buang-buang waktu untuk daftar lagi di rumah sakit. Praktis kan? Makanya habis nonton video ini langsung aja download Alo Dokter di Google Play ataupun App Store. Nah, untuk sementara saya mau kasih tips nih buat kamu yang harus menghadapi orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama, pahami dulu kalau kesulitan menjalani hubungan dengan dia itu, baik sebagai teman, kerabat, ataupun pasangan, itu bukanlah kesalahan kamu. Karena siapapun akan sulit menjalani hubungan dengan penderita gangguan kepribadian narsistik. Bahkan cenderung nggak senang untuk berada di dekatnya. Dan pahami juga bahwa orang dengan gangguan kepribadian ini itu mungkin aja nggak menyadari akan kondisi mentalnya, sehingga dia pun nggak sadar bagaimana dampak perlakuannya pada orang lain. Jadi untuk bisa menghadapinya, upayakan dulu untuk menerima bahwa orang ini memang kemungkinan punya gangguan kepribadian narsistik nih. Tapi bukan dalam artian untuk menerima segala tindak tanduk dan perlakuannya begitu aja ya. Melainkan untuk menerima fakta kalau orang dengan gangguan ini tuh nggak akan berubah, sekalipun kamu mau berusaha mengelola hubungan yang baik dengan dia. Bahkan kalau dipaksakan, hubungan itu mungkin aja akan selalu berakhir pada hubungan yang toksik. That's why kamu bisa pertama, tetapkan batasan dalam hubunganmu dengan dia. Dalam artian ingatlah bahwa bukan tugas ataupun tanggung jawab kamu untuk mengendalikan emosi orang lain. Oke? Yang kedua, cobalah untuk membatasi interaksi. Dan kalau memang harus, berikanlah komentar dengan hati-hati dan kata-kata yang positif. Yang ketiga, nggak perlu ikut dalam perdebatan langsung dengan orang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Apalagi kalau dia lagi ngamuk atau emosinya nggak terkontrol. Udah, jangan ikut-ikutan emosi dan cobalah kasih respon setenang mungkin. Karena membuang emosimu itu akan terasa sia-sia, bahkan berdampak lebih buruk. Yang keempat, fokuslah pada hubungan erat dengan teman dan kerabat lain yang memang bisa membawa energi positif. Dan yang kelima, kamu sendiri mungkin nggak sadar nih kalau selama ini udah menjadi korban dari orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Maka jika dirasa perlu, berkonsultasilah dengan psikolog untuk mendapatkan arahan yang sesuai untuk kondisimu secara pribadi. Baik itu dalam hal menghadapi apa yang selama ini kamu rasakan, dalam hal menghadapi orang tersebut karena sulit untuk menghindarinya, atau bahkan dalam upaya mengajaknya untuk ditangani secara profesional. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi dari saya kali ini, tapi sebelum saya akhiri video ini, ada satu pesan dari saya, yakni bahwa seberapapun besarnya ia memberi kesan mengenai nilai dirinya kepada kamu, ingatlah bahwa kamu tidak lebih rendah atau lebih kecil dari dia. Oke? Sip deh, kalau gitu jangan lupa untuk like dan share video ini, terus subscribe juga ke channel Alo Dokter untuk dapatkan informasi kesehatan terbaru dan selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.